Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pengendalian mikroba dengan sterilisasi filtrasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nania Katrina dengan NIM 2215011122. Nama saya Christine Baho dengan NIM 2215011123. Nama saya Sarah Kasantia Reza, NIM 2215011165. Nama saya Nicholas Kusadi dengan NIM 2215011150. Nama saya Widya Simanjuntak dengan NIM 221501171. Nah, sebelum ke sterilisasi filtrasi, apa itu pengendalian mikroba? Pengendalian mikroba adalah upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Pengendalian mikroba bertujuan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pengrusakan serta pembusukan bahan oleh mikroba. Nah, selanjutnya mengenai sterilisasi akan dijelaskan oleh Widya. Sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat dalam suatu benda, alat, ataupun bahan. Menurut Scoville tahun 403, sterilisasi adalah suatu proses membunuh atau menghilangkan bakteri dan mikroorganisme lainnya. Menurut Ansel tahun 410, sterilisasi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap sediaan farmasetik, berarti penghancuran sempurna seluruh mikroorganisme dan sporanya atau penghilangan mikroorganisme dari sediaan. Menurut Mikrobiologi Farmasi Dasar 230, sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh atau memusnahkan semua mikroorganisme atau jasad renik yang ada. Sehingga jika ditumbuhkan di dalam suatu medium, tidak ada lagi mikroorganisme atau jasad renik yang dapat berkembang biak. Sterilisasi filtrasi. Sterilisasi filtrasi dengan penyaringan atau filtrasi, yaitu teknik sterilisasi dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, yaitu berukuran 0,22 mikron atau 0,45 mikron. Cairan yang akan disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Christine. Selanjutnya yaitu pengendalian mikroba dengan metode filtrasi. Yang pertama itu adalah filtrasi bakteriologis, yaitu mensterilkan bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan. Misalnya larutan, gula, serum, antibiotika, antioksida, dan lain-lain. Filtrasi bakteriologis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama filter membran, yaitu suatu teknik pemisahan campuran 2 atau lebih komponen tanpa menggunakan panas. Filtrasi dengan cara membran dapat memisahkan makromolekul dan koloid dalam larutan membran. Dalam larutan, membran mempunyai serat pori yang berbeda-beda, yaitu yang pertama membran mikrofiltrasi mempunyai diameter pori 0,1 mikrometer, yang kedua membran ultrafiltrasi mempunyai diameter pori 0,001 mikrometer, yang ketiga membran reverse osmosis mempunyai diameter pori 0,0001 mikrometer. Yang kedua adalah Berkefeld, mempunyai filter air yang terbuat dari tanah atau diatom, atau Kieselguard, mempunyai porositas bervariasi, yaitu kasar, normal, dan halus. Alat ini terdiri dari 2 bagian logam atau plastik silinder yang atas memiliki tutup dan dapat diisi air murni atau larutan, di bagian bawah memiliki 1 lubang kolom. Masalah filter, di larutan dipaksa melalui filter oleh gravitasi, kemudian menetes ke bagian yang lebih rendah. Barkefeld filter dapat menyaring 100% partikel di atas 0,9 mikrometer dan 90% partikel di atas 0,5 mikrometer. Yang ketiga adalah sintered glass filter, yaitu alat filtrasi yang dapat menggantikan kertas saring dengan lebih baik prioritasnya cukup bervariasi, yaitu dari 0 sampai 5, di mana 0 memiliki pori 160 sampai 250 mikrometer, sehingga larutan akan melewati dengan cepat dan beberapa padatan halus akan terlewat, sedangkan prioritas 5 memiliki ukuran 4 sampai 10 mikrometer, sehingga padatan ultrafine tidak akan terlewat dan hanya larutan prinsip kerjanya menggunakan pompa vakum.
Yang kedua adalah filtrasi udara, yaitu berefisiensi tinggi untuk menyaring udara yang berisikan partikel atau HEPA, memungkinkannya dialirkannya udara bersih ke dalam ruang tertutup dengan sistem aliran laminar atau laminar airflow. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syera. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan filtrasi. Penggunaan sterilisasi filtrasi. Yang pertama yaitu membersihkan larutan atau suspensi dari segala organisme hidup dengan melewatkannya pada suatu saringan. Misalnya menggunakan saringan Sage. Yang kedua itu sterilisasi filtrasi dapat mensterilisasi bahan yang mudah rusak jika terkena panas dan bahan yang tidak tahan panas. Misalnya larutan enzim antibiotik. Selanjutnya mekanisme akan dijelaskan oleh Sarah. Mekanisme sterilisasi filtrasi. Perangkat penyaring umumnya terdiri dari suatu matriks berpori bertutup kedap atau dirangkaikan pada wadah yang tidak permeabel. Ukuran porositas minimal membran matriks tersebut berkisar 0,2 mm sampai 0,45 mm, tergantung pada bakteri apa yang hendak disaring. Larutan disaring melalui penyaring bakteri steril, diisikan ke dalam wadah steril, kemudian ditutup kedap menurut teknik aseptik. Sebenarnya ada dua cara untuk menyaring. Yang pertama dengan tekanan positif. Larutan dalam penyaring yang ditekankan dengan tekanan yang lebih besar dari udara luar. Yang kedua, dengan tekanan negatif, yaitu larutan dalam penyaring diisak atau penampung divakumkan. Pembersihan penyaring bakteri itu ada 3. Yang pertama, menyedot air bersih berlawanan dengan cara menawarkan atau larutan HCl panas lalu dibilas. Yang kedua, masakkan dalam larutan Na karbonat 2% lalu dibilas. Dan yang terakhir adalah penyaring bakteri disterilkan dengan cara pemanasan kering, pemijaran, autoklav, atau secara kimiawi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicholas Pusadi. Kelebihan dan kekurangan sterilisasi filtrasi, kecepatan pada penyaringan sejumlah kecil larutan, efektif untuk mensterilkan materi-materi yang tidak tahan panas, penggunaan penyaring tertentu, peralatan yang digunakan cenderung murah, mempunyai kecenderungan mengabsorpsi beberapa senyawa aktif tertentu selama proses penyaringan, kemungkinan kerusakan bentuk penyaring sehingga kesterilan hasil yang diperoleh tidak pasti, tidak dapat menyaring virus. Demikian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.